Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu saham, yaitu Elsa untuk tahun 2024, permintaan daripada penonton setia kami. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi ada dua orang ya yang bertanya tentang saham ini. Terima kasih ulasannya Mas Bro. Saya terlanjur nyangkut nih di Elsa. Semoga segera naik. Min tolong bahas saham Elsa yang lagi turun banyak. Oke. Elsa ini bergerak dalam bidang hulu migas. Ingat, ini hulu migas dan juga beberapa industri. Tapi kita nanti lihat di profil pendapatan ya biar tahu. Nah, pengendalinya itu Pertamina ya, dengan komposisi sampai 51%. Sedangkan masyarakat itu 48%. Artinya ini BUMN ya. BUMN, dan kalau kita lihat per 30 November pemegang sahamnya naik drastis ya sampai 1175. Sedangkan dulu nih banyak berkurang nih, 300, 3000 berkurangnya loh ya. 1000 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pendapatannya ya. Jadi, Elsa itu sebetulnya yang paling banyak pendapatannya itu bukan hulu migas, yaitu distribusi dan logistik energi. Ya, mungkin logikanya gini, semakin banyak SPBU, Elsa ini semakin bagus mungkin ya. Nah, yang berikutnya adalah jasa hulu migas. Nah, ini baru hulu migas. Dan kemudian jasa penunjang migas. Artinya kalau kita lihat dari sini, ini bisa dikatakan jasa hulu migas itu 40-an% lah. Sedangkan distribusi dan logistik energi ini itu mencapai 60-an%, lebih besar komposisinya. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat net income dan revenue. Ini revenue. Sebetulnya revenue-nya nggak begitu jauh berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Ada kenaikan tapi tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat net income-nya itu cukup besar kenaikannya. 75, 115, 151, 135 masih selisih tipis turun ya. Tapi ini 64 ke 157. Naik besar sekali. Pertanyaannya, sebabnya kenapa? Karena usahanya gitu-gitu aja sebetulnya. Dan itu menurut kami lebih enak untuk dianalisa. Ternyata kenaikan margin ini karena perusahaan itu berhasil meningkatkan margin laba bersih dari 3,4% menjadi 4,5%. Ini bagus. Perusahaan yang mencoba memangkas margin laba bersih untuk lebih tinggi itu perusahaan bagus. Karena pendapatannya jadi naik kan overall kan. Nah, kita lihat valuasi. Valuasinya murah menurut saya. Kenapa? Book value-nya 0,6, price to sales-nya 0,2. Kemudian PER-nya masih 5. Ingat, ini perusahaan minyak loh ya. Ya, bukan perusahaan kaleng-kaleng loh. Valuasinya masih murah. Kalau earning yield-nya aja 17%. Kalau Anda bertanya, kok dihargai murah? Ya, kalau itu urusan pasar ya. Entah nggak ada bandarnya atau bandarnya udah bosen, atau misalkan retail nggak melihat, itu kan urusan lain. Nah, kita lihat profitabilitasnya. Nah, udah 5%. Jadi tadi ya. Kemudian net income-nya juga growth-nya cukup bagus. Ya, seperti yang tadi kita lihat. Keuangan, mari kita lihat ini. Aman, hutangnya 0,3. Current ratio, quick ratio-nya juga bagus. Bagus ya. Jadi nggak ada masalah. ROE-nya bagus lah, 11%. Ya, sudah di atas angka 10, itu bagus menurut kami. Nah, berikutnya ini. Dividen perusahaan ini juga bagus. Di harga sekarang yaitu 390 saya ingat kami ya. Itu dividen yield-nya 6%, 6,5. Payout ratio-nya juga masih wajar, 34%. Artinya ini kan pendapatannya naik. Ini loh. Pendapatannya naik nih. Naiknya cukup lumayan. Kalau pendapatannya naik dan rasio payout-nya itu masih sama, artinya dividennya potensi naiknya besar.
Kan seperti itu. Bisa naik 50% menurut kami kalau ngelihat labanya, kecuali kalau nanti misalkan laba kuartal 4-nya jelek. Artinya perusahaan ini bisa diandalkan dividennya juga. Kalau Anda beli sekarang, itu artinya kemungkinan dividennya sampai 9%. Ya, potensi, ingat ini potensi, tidak pasti. Nah, perlu diingat, ini kan perusahaan logistik, ya, distribusi plus hulu migas. Hulu migas itu semakin tahun pasti akan semakin ditekan. Kenapa? Karena Indonesia produksi minyaknya turun, konsumsi minyaknya naik terus. Ini loh. Nah, kan Anda sering mendengar kan, sekarang itu isu untuk beralih ke listrik, beralih ke listrik itu masalah utamanya sebenarnya di sini. Minyaknya udah nggak ada. Ya, coba kayak negara-negara yang minyaknya besar itu. Ya, jadi ini ya selain isu lingkungan, oke, tapi salah satu masalah besarnya ini loh. Nah, sampai kalau misalnya turun terus, aduh bahaya, minyak kita harganya naik terus nanti. Nah, pada tahun 2023 itu memang anggaran SKK Migas untuk hulu ya, itu naik sampai 26%. Ini tinggi sekali kenaikannya. Nah, Elsa tentu saja menerima ya. Tadi Anda bisa lihat labanya naiknya cukup signifikan. Nah, mari kita lihat dari sisi chartnya ya. Elsa ini foreign flow-nya itu mengalami lonjakan ya, akumulasi di sini. Walaupun penurunan, tapi penurunannya nggak drastis. Kalau Anda melihat kok harganya turunnya drastis banget ya, kalau menurut kami itu retail. Karena foreign flow-nya masih nggak begitu drastis gitu loh kalau menurut kami ini. Frekuensinya juga naik ya. Nah, Anda lihat kan di sini tidak ada namanya distribusi besar, itu nggak ada di sini. Anda lihat ini lebih akumulasi di sini sangat besar. Di sini distribusi masih kecil-kecil lah. Nah, Anda lihat ini akumulasinya Elsa. Dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember itu terjadi yang namanya big accumulation. Ini data dari sekuritas, bukan saya punya aplikasi atau ngarang-ngarang, enggak. Ini data dari sekuritas. Ini terjadi yang namanya big accumulation. Nah, yang perlu diingat juga, saham ini juga bergantung harga minyak. Walaupun saham ini sebenarnya di hulu migas ya, yang mengeksplorasi lifting dan lain sebagainya, tapi secara harga juga terpengaruh dengan yang namanya harga minyak. Nah, harga minyak itu menurut kami biasa-biasa aja. Kenaikan kemarin di bulan Oktober, November itu naik lumayan, dan Elsa juga terlihat kenaikan lumayan. Nah, kemudian penurunan, tapi perlu diingat juga, Anda lihat ini ya grafiknya, Elsa tidak mengalami penurunan yang drastis. Kan kalau logika ini ya, minyak itu kan sejak Juni nih mulai naik ya, turun hampir sama di Desember. Mari kita lihat harga Elsa. Ini mulai naik, tapi turunnya nggak sama dengan yang awal kenaikan. Nah itu, dan terjadi akumulasi di sini. Nah ini titik supportnya. Kalau Anda misalnya bertanya, Mas titik supportnya berapa? Biasanya di grup premium kami itu nanya-nanya gitu. Titik support kuatnya ada di 370. Kenapa kok 370 kuat? Karena lebih turun dividennya lebih besar, lebih turun harganya lebih murah valuasinya. Nah, yang perlu menjadi catatan itu gini, minyak itu adalah energi paling mudah dan cepat, pasti akan selalu dibutuhkan. Makanya kami juga pegang saham minyak itu, karena ya seperti itu. Anda ngisi baterai listrik mobil secepat-cepatnya, misalnya pakai fast charging, itu ya nggak lebih cepat dari ngisi bensin yang tinggal cur gitu selesai ya. Oleh sebab itu akan selalu dibutuhkan. Kesimpulan kami, pertama, ini saham valuasinya murah. Yang berikutnya, kinerjanya bertambah bagus karena efisiensi sehingga menaikkan net profitnya. Menurut kami tahun 2024 akan stabil karena minyak terus dibutuhkan ya, menurut kami. Yang berikutnya, potensi dividen lebih besar. Yang terakhir, harus sabar memang. Saham ini kelihatan slow moving ya. Oleh sebab itu, kalau misalkan Anda investasi di sini, sabar aja. Sabar, kemungkinan
ada potensi naik kok. Tapi kalau naik, Anda bertanya naiknya tinggi nggak atau apa namanya capital gainnya besar nggak, itu udah pasar, kami tidak bisa menjawab. Karena dari sisi pasar broker akumulasi tadi sudah saya jelaskan, chart juga sudah saya jelaskan. Silahkan Anda buy, sell, atau hold, terserah kalian. Nah, sudah saya jelaskan. Semua keputusan kembali kepada Anda sebagai investor. Terima kasih banyak. Kalau saran kami, kalau megang saham ini jangan jangka pendek. Minimal 6-12 bulan lah. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Semoga saham kita semuanya hijau. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk cantumkan di komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.